Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Bahagia? Alhamdulillah, insyaallah semuanya bahagia ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, menganugerahkan seluruh barakahnya untuk kita, sehingga semua aktivitas kita adalah aktivitas-aktivitas yang berbarokah, termasuk juga dengan aktivitas kita di dalam menuntut ilmu. Baik, hari ini kita akan bicara tentang adab di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah wajib, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kita. Orang-orang yang beriman dan berilmu sekaligus itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan berilmu beberapa derajat. Jadi Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu. Berilmu itu dia akan semakin paham dengan agama ini, sehingga kemudian akan semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi ada juga orang-orang yang dia berilmu tetapi ilmunya itu tidak mendekatkannya pada Allah. Dia berilmu tapi justru menjauhkan dirinya dengan Allah. Kenapa bisa begitu? Karena ilmunya tidak berkah. Nah, hari ini kita belajar tentang adab di dalam menuntut ilmu sebagai upaya agar ilmu kita adalah ilmu yang berkah, ilmu yang akan mengantarkan kita pada kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang akan mengantarkan kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang harus kita pahami bersama adalah majelis tempat kita menuntut ilmu itu dalam kondisi kita saat ini tidak harus berada di dalam satu ruangan. Kita boleh jadi menuntut ilmu langsung pada guru, tetapi guru kita ada di jauh, dan kita menuntut ilmunya dengan via online gitu ya. Nah, tetapi itu tidak menutup kita untuk tetap memenuhi adab di dalam menuntut ilmu. Ketika kita menginginkan ilmu kita adalah ilmu yang berkah, yuk kita di dalam menuntut ilmu ya memperhatikan adab-adabnya, walaupun kita menuntut ilmu secara online. Baik, apa saja adab di dalam menuntut ilmu itu? Yang pertama, adab di dalam menuntut ilmu itu ikhlas. Ikhlas itu yang pertama kali. Ini mendasari, ikhlas itu mendasari semua bentuk ibadah. Semua bentuk ibadah, termasuk juga di dalamnya, di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ibadah, maka ikhlas menjadi sebuah keharusan bagi kita. Ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ikhlas itu artinya apa? Ikhlas itu ya ikhlas berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu artinya memurnikan niatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain.
Jadi ketika kita menuntut ilmu, ya murni kita karena Allah. Kita menuntut ilmu murni karena ini ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada embel-embel yang lain, tidak ada keinginan-keinginan yang lain. Murni, ikhlas itu artinya murni, memurnikan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menuntut ilmu untuk membantah orang bodoh atau berbangga di hadapan ulama atau mencari perhatian manusia, maka dia masuk neraka. Lihat, renungi makna dari hadis ini. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk membantah orang bodoh, atau dia menuntut ilmu karena ingin berbangga di hadapan para ulama, atau dia menuntut ilmu karena ingin mendapatkan perhatian manusia, maka tempatnya ada di neraka. Artinya itu dia menuntut ilmu tetapi dia tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Perhatikan di situ, menuntut ilmu tetap harus mengikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin terlihat pandai, bukan karena ingin bisa berdebat, bukan. Apalagi kalau kemudian kita menuntut ilmu untuk kepentingan-kepentingan dunia, misalnya menuntut ilmu agar mendapatkan pekerjaan, tidak juga. Menuntut ilmu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun nanti ketika seseorang berilmu kemudian dia diberikan kemudahan di dalam mencari rezeki, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, jadi adab di dalam menuntut ilmu yang pertama adalah ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menuntut ilmu itu adabnya adalah mengagungkan guru, menghormati guru dan mengagungkannya. Mohon maaf, akhir-akhir ini ada begitu banyak kejadian di mana murid tidak menghormati guru, murid tidak mengagungkan guru. Mohon maaf pula, banyak di antara orang tua yang tidak menghormati guru anaknya. Padahal harus ingat, adabnya itu adalah mengagungkan guru. Kalau kita punya anak sekolah, anak kita lagi sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, maka kita juga mesti mengagungkan, menghormati gurunya anak kita. Walaupun mungkin gurunya anak kita itu usianya jauh di bawah kita, tetapi itulah adabnya di dalam menuntut ilmu, menghormati guru, mengagungkan guru. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengerti hak ulama kami. Tidak mengerti hak ulama kami. Hak para ulama itu diagungkan. Itu artinya hak guru itu diagungkan. Kalau kita tidak menghormati guru, maka kemungkinan keberkahan ilmunya itu menjadi berkurang. Nah, gitu. Jadi guru itu mempunyai hak untuk dihormati. Maka menjadi kewajiban murid, menjadi kewajiban orang penuntut ilmu untuk mengagungkan dan menghormati guru.
Yang juga harus kita ingat, tidak ada bekas guru. Guru kita SD tetap saja guru kita, guru kita SMP tetap saja guru kita, walaupun kita hari ini sudah menjadi orang, menjadi orang, mungkin ada yang profesor, mungkin ada yang dokter. Beliau guru kita itu tetap saja menjadi guru kita, yang tetap mempunyai hak untuk tetap kita agungkan dan kita hormati. Nah, itu dua. Sekarang ya kita lanjutkan. Adab di dalam menuntut ilmu ketika berada di dalam ruangan. Tadi sebelum kita menuntut ilmu. Sekarang kita sedang berada di dalam menuntut ilmu. Apa adabnya? Adabnya adalah menjaga kesucian diri. Ilmu itu suci. Ilmu itu dari Allah. Karena ilmu itu dari Allah, zat yang maha suci, maka kita mesti harus menyesuaikan diri, maka kita mesti bersuci. Ketika kita ingin ilmu kita ingin mendapatkan ilmu, anugerah ilmu dari Allah, maka kita mesti bersuci. Menjaga wudhu sebelum menuntut ilmu, sebelum berada di pengajian, kita berwudhu. Itu adab. Ilmu itu suci. Al ilmu nurun. Ilmu itu nur, cahaya, suci dari Allah. Ini, maka kita upayakan untuk menjaga wudhu. Yang kedua, kita menghadirkan hati, menghadirkan fisik, menghadirkan pikiran. Jadi ketika kita menuntut ilmu itu bukan hanya hadir secara fisik. Kita menuntut ilmu itu menghadirkan segala bentuk perhatian kita. Hati kita hadir, akal kita hadir, fisik kita juga hadir. Itu kalau kita menginginkan ilmu kita berkah. Artinya kita memang betul-betul serius di dalam menuntut ilmu. Tidak diselingi rasa kantuk. Nah, ketika kita menginginkan untuk menghadirkan hati, tentu kita mempersiapkan dari rumah, mempersiapkan bagaimana caranya agar ketika kita menuntut ilmu, hadir hati kita, hadir pikiran kita, maka seluruh persoalan kita selesaikan sebelum kita berangkat menuntut ilmu. Badan kita segar gitu ya. Nah, hadirnya hati. Yang selanjutnya, ketika kita ingin menuntut ilmu, maka kita mestinya mengenakan pakaian yang bersih dan suci dari najis. Kita ingat hadis tentang ihsan itu ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam majelis, datanglah seorang laki-laki dengan pakaian yang bersih. Tidak tampak dia barusan melakukan perjalanan jauh. Hadir. Walaupun itu kita kemudian tahu bahwa beliau yang datang ini adalah malaikat. Tapi ini memberikan gambaran tentang majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu hadir untuk memberikan pelajaran bagi sahabat ketika itu dan juga bagi kita, bahwa ketika kita ingin berada di dalam majelis, kita hadir dengan pakaian yang bersih dan suci dari najis. Sama dengan tadi, kita hadir juga kita berwudu. Kita hadir dalam kondisi suci dari hadas, dan pakaian yang kita kenakan juga suci dari najis. Yang terakhir, ini yang mesti harus kita camkan benar, bahwa ketika kita menuntut ilmu, kita harus merendahkan diri di hadapan guru. Boleh jadi kita sudah tahu, tetapi di hadapan guru kita harus merendahkan diri kita.
Maka tadi adab yang kedua tadi mengagungkan guru. Itu kalau kita menginginkan ilmu kita adalah ilmu yang barokah. Jangan sampai sekalipun jangan sampai kita merasa lebih tahu dibanding guru kita yang sedang mengajar. Atau ketika guru kita sedang mengajar kita mengatakan, cuma kayak gitu aku sudah tahu. Jangan. Karena guru ketika beliau akan mengajar sudah mempersiapkan. Ustadz ketika beliau mengajar sudah mempersiapkan diri. Maka kita merendahkan diri kita di hadapan guru kita. Nah, ketika kita menetapi adab-adab itu, maka kita berharap kemudian berkah Allah atas ilmu yang kita dapatkan, sehingga ilmu kita akan membawa kita kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Seluruh kebenaran datanya dari Allah, dan kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.